Hayop ka. Ano ba talagang plano mo sa akin? Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang film yang berjudul Salakap. Film ini dirilis pada tahun 2023, di mana film ini menceritakan tentang seorang gadis yang menjadi objek dari perbuatan yang di luar nalar oleh dari seorang laki-laki, di mana laki-laki ini adalah pacar atau kekasihnya sendiri yang sangat tega memperlakukan kekasih wanitanya dengan sangat tidak berperi kemanusiaan. Oke kawan-kawan, daripada penasaran, mending kita langsung gaskan aja lah ke alur ceritanya. Film bermula dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Lena yang tinggal di pulau terpencil yang ada di Filipina. Dia baru saja mendapatkan berita baik bahwa dirinya telah berhasil mendapatkan beasiswa di sebuah kota Manila yang lokasinya sangat jauh dari desanya. Dengan rasa bahagianya, dia sampaikan berita itu kepada kekasihnya yang bernama Arthur, yang bekerja sebagai nelayan. Ketika film baru saja dimulai, kita sudah disuguhkan permainan adu mekanik yang sangat indah di tepi pantai. Di sini Arthur merasa kurang rela kalau pacar kesayangannya itu harus pergi, dan di mana mereka harus menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Namun Lena mengatakan bahwa dia harus membawa perubahan untuk desa kecilnya itu. Dan menurutnya 4 tahun untuk menjalani pendidikan di Manila bukanlah waktu yang lama. Di sisi lain, keluarga Lena malah menentang balik dan tidak mengizinkan Lena untuk mengambil beasiswa tersebut. Terutama ibunya Lena, karena ibunya khawatir. Dan sudah banyak kejadian di desa ini yang pergi merantau, namun malah jadi orang yang tidak betul. Lena yang memang dasarnya keras kepala, dia tetap bersikeras untuk pergi merantau dan mengabaikan nasihat dari ibunya, sehingga membuat ibunya itu murka dan tak segan untuk mengusirnya pergi tanpa harus membawa sepasang pakaian yang dipakai Lena. Untung saja tak lama kemudian Arthur datang untuk memisahkan mereka dan membawa Lena pergi ke rumahnya. Demi untuk masa depan yang lebih baik, Arthur juga bersedia untuk membiayai segala pendidikan Lena dengan merelakan menjual perahunya. Dia juga bersedia menunggu Lena kapanpun untuk kembali ke desa, meskipun harus menunggu bertahun-tahun, asalkan Lena masih menjadi miliknya. Hingga hari di mana Lena pergi untuk meninggalkan desa. Kepergiannya bukan sekedar meninggalkan kerinduan, namun juga segala kenangannya. Terlihat mereka hanya bisa memberi kabar lewat video call. Itu pun harus di tempat tertentu agar bisa dapat sinyal internet. Kini setiap minggunya Arthur selalu mengirimkan uang untuk Lena demi pendidikannya dan tempat tinggal yang cukup nyaman di sana. Bahkan dia rela bekerja sampingan dengan menjadi kuli bangunan untuk mendapatkan uang biaya tambahan. Salamat Arthur. Babayaran ko na lang pag nagkatrabaho na ako. Sipin mo na lang yung pag-aaral mo. Papadala na lang kita ng pera. May konting ipon pa ako dito. Tak luput dari ujian Arthur yang terkenal playboy di desanya. Banyak wanita yang ingin menjadi pacarnya ketika ditinggal Lena pergi merantau. Hingga di mana ada seorang wanita yang ingin merayu Arthur seperti lelaki normal pada umumnya. Hampir saja ia serabi lempit dari wanita tersebut. Namun untungnya jauh di dalam hati dan pikirannya Arthur hanya ada Lena. Dan dia tidak ingin mengkhianati kekasihnya itu. Karena wanita itu ditolak mentah-mentah, ia malah berganti merayu teman yang sekamar dengan Arthur, dan mereka berdua malah beradu mekanik di pinggiran pantai. Singkat cerita, 1 tahun telah berlalu. Tiba di mana hari ulang tahunnya Lena, Arthur memberikan sebuah kejutan untuknya. Dia datang ke kosannya Lena tanpa memberitahukan kepada Lena. Setelah menunggu kedatangannya Lena, ternyata yang ada Lena malah telah pulang bersama laki-laki lain. Untung saja di sini Lena memberikan alasan yang cukup masuk akal bahwa itu hanyalah teman sekelasnya yang memberikan tumpangan karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Arthur yang sudah jauh-jauh datang, dia pun tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan pertemuan ini.
Kemudian mereka berdua lanjut untuk bercocok tanam yang belum mereka lakukan setahun belakangan. Setelah selesai ritual bercocok tanam, Arthur pun pamit pulang. Namun di sisi lain, Arthur sudah memikirkan rencana untuk tinggal bersama di Manila dan merawat ayahnya yang sedang sakit itu di sini. Namun respon Lena terlihat tidak cukup senang. Seakan-akan dia tidak setuju kalau Arthur harus tinggal di sini bersamanya. Dengan alasan biaya hidup di sini sangatlah mahal. Meskipun kecewa tidak diberikan izin, Arthur tidak lupa selalu memberikan semua uangnya untuk biaya Lena di tengah kerasnya kehidupan di kota ini. Keesokannya Arthur dikabarkan bahwa Lena telah gagal dalam menjalani ujian beasiswanya dan tidak bisa melanjutkan pendaftaran karena masalah biayanya yang cukup mahal. Arthur yang tidak ingin kekasihnya bersedih, ia menyuruhnya untuk mendaftarkan ulang kembali dan tidak usah memikirkan biayanya. Dengan pikiran yang tak karuan dan segala keresahan, Arthur mengupayakan segala cara demi mendapatkan uang untuk membiayai pendidikan kekasihnya itu, hingga di mana terpaksa dia harus merelakan singkongnya untuk wisatawan dari kota yang ingin merasakan dari aset singkongnya. Awalnya dia menolak karena tidak sesuai dengan kesepakatan. Namun karena dia sangat butuh uang itu dan ditambah lagi iming-iming dengan gaji bayaran yang cukup tinggi, Arthur kemudian mengiyakan ajakan yang tidak masuk akal itu. Singkat cerita, kini Lena telah pulang ke desanya hanya untuk liburan dan akan menetap beberapa hari di desa itu. Arthur yang saat itu menjemputnya malah melihat bahwa kekasihnya itu telah mengalami pelecehan di angkot. Ia tidak tinggal diam dan memukuli pria itu. Namun karena terburu-buru perahu penyeberangan akan berangkat, ia pun meninggalkan pria itu. Kedatangan Lena di desanya disambut meriah oleh orang tua dan warga sekitar. Bahkan kini orang tuanya telah memaafkan kesalahan-kesalahan Lena di masa lalu, karena orang tuanya yakin bahwa Lena akan membawa perubahan baik untuk keluarganya. Di saat bersamaan itu juga, Arthur melamar Lena dan membuat kesepakatan untuk siap menunggunya, meskipun harus 3 tahun lagi. Namun sayang sekali, momen yang seharusnya sebahagia itu malah menjadi kacau, dikarenakan Lena menolaknya mentah-mentah dan pergi meninggalkan Arthur. Entah apa salah Arthur hingga Lena menolaknya. Ia berusaha meyakinkan Lena kalau ia sangat mencintai Lena. Arthur mengatakan bahwa meskipun ia belum siap untuk dilamar, Arthur rela jika harus menunggunya bertahun-tahun lagi. Arthur tetap mengemis dan memohon cintanya kepada Lena. Namun Lena tetap menolaknya dan acuh pada Arthur. Saat itu juga Arthur merasa jadi manusia paling tersakiti dan hatinya sangatlah hancur, karena ternyata selama ini cintanya bertepuk sebelah tangan dan perjuangannya selama ini sia-sia. Lena! 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 Beberapa hari kemudian, tibalah seorang pria dari kota Manila ke rumahnya Lena. Ternyata pria tersebut adalah Oji, pacar barunya Lena yang ada di Manila. Kedatangan pria tersebut menanyakan keberadaan Lena yang sudah beberapa hari menghilang tanpa kabar. Dan tiba-tiba saja dia diputuskan oleh Lena begitu saja. Sedangkan orang tuanya mengatakan bahwa Lena sudah balik ke Manila beberapa hari yang lalu. Hal itu membuat kedua orang tua Lena menjadi khawatir dengan Lena. Dia mencoba meminta bantuan kepada Arthur. Namun ternyata Arthur tidak mengetahui keberadaan Lena. Dan dia berusaha untuk menghindari semua tentang Lena untuk melupakannya. Selang beberapa hari, tidak ditemukannya kabar dari Lena. Keberadaan Lena ternyata di suatu tempat di pulau terpencil yang jauh dari desa. Dengan kaki terantai dan tangan terikat, ia meminta tolong namun tak seorang pun mendengarkannya. Dari sebelah arah timur datanglah seorang pria, dan ternyata pria tersebut adalah Arthur. Ternyata selama ini Lena disakiti oleh Arthur karena sakit hatinya yang telah dikecewakan oleh Lena. Arthur nekat menculik Lena dan membawanya kabur ke sebuah pulau terpencil tanpa berpenghuni ketika Lena yang hendak pergi ke Manila. Dia datang membawa makanan dan pakaian untuk Lena.
Namun Lena ketakutan dan tak akan mau memakan makanan itu. Arthur juga mengatakan ia tidak akan menyakiti Lena, tapi kalau ia berani macam-macam dan kabur, maka Arthur tak segan untuk menghabisinya dan keluarganya. Keesokan paginya, Arthur datang kembali ke tempat Lena dan memberikan makanan lagi. Kali ini ia meyakinkan Lena untuk segera makan, karena tidak akan mungkin makanan itu terdapat racun, karena Arthur sangat mencintainya. Lalu karena sudah beberapa hari tidak makan, Lena pun akhirnya makan makanan itu. Lena mengatakan bahwa dirinya memohon agar segera mengakhiri permainan ini. Namun tentu saja Arthur tidak akan pernah melepaskannya. Arthur juga sudah merencanakan akan tinggal di sini dan membangun keluarga kecil bersamanya tanpa seorang pun yang tahu. Jelas Lena yang tak ingin hal ini terjadi, namun Lena yang tidak bisa berkutik dan dia hanya bisa pasrah. Dengan terpaksa ia merelakan untuk dicocok tanam oleh Arthur demi memuaskan singkong beruratnya. Setelah itu Arthur menceritakan unek-uneknya kepada Lena bahwa selama ini dirinya sangat mencintainya. Ia juga menceritakan perjuangannya ketika ia membiayai pendidikan Lena di Manila, sampai ia rela menggadaikan singkongnya kepada turis kaum LGBTQ, ibu-ibu dan orang tua yang sanggup membayarnya. Sebenarnya kalau kita lihat, kasihan juga ya kan lihat perjuangan si Arthur ini. Sampai-sampai dia juga terpaksa harus menjadi narkocoy dan sempat tertangkap juga. Untung saja pada saat itu dia bisa bebas karena ada syarat tertentu yang harus ia lakukan, yaitu melahap singkong dari polisi tersebut. Semua ia lakukan hanya demi Lena yang tidak tahu diri ini. Bahkan ia sampai kehilangan nyawa ayahnya waktu itu karena tidak sempat membawanya ke rumah sakit demi memenuhi kebutuhan Lena. Setelah mendengar semua itu, Lena merasa sangat bersalah dan ia meminta Arthur untuk memaafkannya. Ia juga mengatakan segala hal yang membuat dirinya meninggalkan Arthur dengan alasan karena impiannya terlalu besar dan kehidupan yang ingin lebih baik tak cocok dengan kehidupan sederhana yang Arthur inginkan. Untuk itulah ia membiarkan dirinya untuk jatuh cinta pada laki-laki lain. Ia juga mengatakan bahwa kalau dengan cara ini ia dapat menebus segala kesalahannya, maka ia akan lakukan dengan rela dan melakukan apapun yang diinginkan Arthur. Mendengar hal itu, perasaan Arthur mulai agak simpati kepada Lena. Namun tetap saja ia tak mengizinkan untuk melepas tali dan rantainya kepada Lena, meskipun ia butuh untuk buang air. Keesokan harinya, orang tua Lena dan pacar barunya telah melapor ke polisi tentang hilangnya Lena beberapa hari ini. Tidak lama Arthur datang menemui orang tua Lena dan memberikan sebuah pesan suara dari Lena. Isi dari pesan suara tersebut mengatakan bahwa saat ini Lena baik-baik saja dan hanya ingin pergi sementara untuk beberapa waktu. Dan ia mengatakan akan kembali pulang ketika nanti ia siap menghadapi semuanya. Mendengar pesan itu, orang tua Lena sedikit merasa lega dan bersyukur bahwa Lena dalam keadaan baik. Namun tidak dengan pacar barunya Lena. Ia menaruh kecurigaan penuh terhadap Arthur hingga memastikan dan menyelinap ke dalam rumah Arthur secara diam-diam. Ternyata kecurigaannya itu benar, bahwa selama ini Arthur telah menyembunyikan Lena. Hal itu terbukti ketika ia menemukan baju-baju Lena dan HP-nya Lena di dalam kamarnya Arthur. Tidak lama kemudian Arthur mengetahui keberadaannya dan dia tak segan langsung menghadapi pacar barunya Lena itu tanpa ampun hingga dia sampai meninggoy. Setelah itu Arthur datang menemui Lena seperti tidak ada kejadian apapun. Benar-benar Arthur ini sekarang seperti menjadi psikopat. Lalu mereka berdua mandi di pantai dan lanjut adegan olahraga singkong dan kue apem. Namun kali ini Lena tidak memberontak dan seperti menyerahkan dirinya kepada Arthur. Kini Lena juga sudah mulai menerima Arthur dan juga keadaannya yang harus ia terima sebagai balasan untuk pengorbanan Arthur selama ini. Dia berpikir akan menyesal seumur hidup jika bukan dia yang berakhir dengan Arthur. Bahkan mereka kini menikah dengan ala kadarnya, hingga baju gaun yang unik terbuat dari jaring ikan dan cincin dari kerang pantai. Setelah beberapa hari, Lena mengatakan bahwa mereka berdua bisa pergi dari sini, membangun mimpi selama ini yang tertunda di kota dan hidup bersama di sana. Namun Arthur tidak setuju dan tetap ingin membangun keluarga kecilnya di pulau ini dan mengancam Lena kalau ia tetap ingin pergi.
Semenjak saat itu Lena merasa kecewa dan bersedih, mengira kalau Arthur sudah berubah dan tak menjadi egois. Kemudian di suatu malam, mereka kembali melakukan kegiatan bercocok tanam seperti biasa. Namun kali ini Arthur sampai ketiduran, kemungkinan karena kelelahan seusai beradu mekanik, sehingga dia menjadi lengah. Dan Lena berhasil mengambil kunci untuk melepas rantai di kakinya. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan. Lena pun nekat memberanikan diri, mengangkat sebuah kotak pemberat rantai tersebut dan menghantamkannya tepat di kepala Arthur. Lena yang berusaha lari dengan keadaan kaki yang terluka. Dia berusaha melepaskan diri dari kejaran Arthur dan berhasil menancapkan kayu yang berbara bekas api unggun ke mukanya Arthur, hingga menyebabkan Arthur tidak berdaya untuk mengejarnya. Kemudian dia berhasil kabur dan menaiki kapal untuk menyelamatkan diri dan meninggalkan Arthur yang sekarat di sana. Dan hingga pada akhirnya film pun tamat. Dari film ini sepertinya mengingatkan kita dari perkataan Joker, bahwa orang jahat adalah berawal dari orang baik yang tersakiti. Dari film ini kita bisa juga mengambil hikmahnya untuk jangan terlalu berlebihan ketika mencintai seseorang, karena rasa berlebihan itu akan menimbulkan rasa sakit yang terlalu dalam, bahkan bisa merugikan diri sendiri. Maka dari itu hargailah dirimu sendiri sesuai kapasitasmu sendiri. Oke lah, itu aja lah ceritaku hari ini. Buat kalian yang sudah mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen, agar aku bisa tambah semangat lagi membuat konten. Oke lah, sampai sini aja lah dulu pertemuan kita. Soalnya mau cari-cari konten lagi aku. Dadah geng.